apa kabar? Hmm? Apa kabar? Hari ini saya mau reading energy untuk Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy untuk 15 sampai 31 Agustus 2024. Semoga semua Scorpio diberi kemudahan untuk memeluk rasa damai, memeluk rasa bahagia dan hati yang gembira. Terutama jika kamu lagi memperjuangkan apa yang kamu imani, apa yang kamu doakan. Semoga kamu bisa meraihnya dengan berproses, menggunakan hati yang selalu gembira, optimis untuk semua yang akan datang dalam hidup kamu. Cita-citamu, doa-doamu, apa yang kamu imani, semoga ada di jalanmu. Dan bisa kamu berikan rasa sukacita dan rasa syukur saat semuanya bisa termanifest untuk pertumbuhan jiwamu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa, tidak resonate untuk semua Scorpio. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, clarify Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15 sampai 31 Agustus 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke. Kamu mencoba untuk speak up, untuk memulihkan hubunganmu, mencoba untuk adanya heart to heart conversation, ada pertemuan di sini. Oke. The Sun energy, ada anak di sini atau seseorang yang punya haus dahaga. Mungkin the inner child dia belum terpenuhi. Oke. Seorang yang mungkin menemukan kamu menjadi sumber dahaga yang terpuaskan ketika masa kecilnya, inner childnya tidak terpenuhi, terutama tentang cinta ya. Biasanya inner child ini kalau dia kehilangan sosok ayah, dia akan mencari seseorang yang tegas dan bisa membimbing, menuntun. Kalau dia kehilangan figur ibu, inner child biasanya nyari yang lebih lembut, lebih penuh kasih sayang, keibuan gitu. Oke. Atau memang ini kalian bersama lagi, bertemu karena mempertahankan hubungan karena anak di sini. Atau memang ini karena ingin pulihkan hubungan di sini karena masih baru menikah dan ada isu di sana yang mungkin shocking moment buat kamu tahu gitu tentang pasanganmu. Oke. Ace of Wands di sini, Eight of Wands, shocking moment di sini. So kamu terkejut ya, terkaget, surprise di sini dengan pertemuan kamu sama dia gitu. Kok bisa gitu kalian bisa bersama gitu. Bisa karena kamu akhirnya tahu karakternya dia gitu. Karena beberapa ini yang pengantin baru ya, baru saja menikah di sini. Page of Wands, seorang yang tindakan dia seperti anak kecil di sini, childish ya. Yang bisa juga sangat innocent di sini.
Jadi dia ngelakuin kesalahan tapi dia nggak merasa bersalah. Dia bukannya dia nggak tahu itu salah, tapi karena memang dia merasa sesuatu yang salah dilakukan terus-menerus itu jadi kewajaran gitu. Nah itu kamu shocking di situ, shocking moment, kamu surprise di sana. So the word energy, kamu ngerasa pertemuan kamu sama dia di sini adalah jalan atau pintu yang terbuka untuk semua desire kamu. Jadi kalau ada yang ingin memulihkan hubungan kembali, reconnecting kembali, ini kayak ada jalan yang terbuka gitu. Ada opportunity untuk bisa pemulihan atau healing the connection again di sini. Recover atau rebuilding this relationship. Dan terlihat di sini dia sangat terlihat dari tindakannya itu, yang kamu bisa lihat dari tindakannya adalah itu kelihatannya kayak sangat penuh komitmen begitu. Jadi kayak seperti berusaha untuk meyakinkan kamu untuk melupakan masa lalu, mari kita mulai lagi dari awal, like buka lembaran baru, rebuilding begitu untuk fondasi hubungan kalian. So Three of Cups, the Lover's energy, Gemini di sini. So saya ngelihat seperti dia melupakan gitu, seperti itu kayak innocent soul ya, kayak innocent soul itu pure dengan sejatinya diri, benarnya dirinya dia. Jadi ini kayak gini, kayak seolah-olah tidak pernah bertengkar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, lalu dia berusaha kembali love bombing sama kamu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi seperti dia tutup semua kesalahan dia dengan love bombing ke kamu. Itu kayak manipulatif ya. Jadi dia buat situasi seolah-olah kamu itu tidak tahu bahwa itu sudah terjadi. Ada yang dia lakukan, beberapa tentang cheating atau tripartite di sini. Jadi itu dia nggak bahas. Makanya beberapa ini bertahan karena anak. Beberapa ini mungkin baru menikah dan kaget lihat karakter asli dari pasangannya. Yang ramah dengan semua orang, social butterfly, nggak ada jarak batasan di sana. Jadi kamu shocking aja sih dengan karakter aslinya dia di komitmen kamu ini. Gitu. Jadi terkesan kamu yang membesar-besarkan masalah, terutama dengan Gemini. Dia seperti innocent aja sih, kayak apa ya bahasanya tuh, kayak pura-pura lupa gitu. Jadi kayak dia showering you with love bombing lah di sana. Dan nggak ngebahas tentang kesalahan dia, even say sorry pun enggak gitu. Oke. Ini baru menikah, isu tripartite, mungkin dealing dengan narcissistic, NPD. So this is about tripartite atau seseorang yang menggunakan intuisi atau dark empath di sini. Seperti dia mengerti, memahami untuk psikologis kamu gitu, secara mental kamu gitu. Yang kamu butuhkan adalah pernikahan ini tetap bertahan, seorang yang menganut nilai-nilai religius, nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, kebaikan di sini. Oke, ini yang kamu rasakan ya. Jadi kayak kamu merasa pernikahan ini awal baru berjalan, tapi dia mengkhianati kamu, tapi dia tidak mau mengakuinya, dan dia berusaha rebuilding hubungan dengan kamu seolah-olah dia tidak pernah melakukan apapun dan tidak membahas itu gitu, tidak mau dibicarakan. Oke, this is your bottom of the deck. Kamu terlihat begitu nyaman dengan singlemu, meskipun kamu bingung gitu. This is about how to confidence you are saat kamu single. Kamu sendiri, walaupun kamu punya pasangan, tapi kayak kamu berjalan sendiri.
So beberapa dealing dengan Libra, Taurus, Pisces di sini, whatever, Leo ya, bisa energi aja, Gemini. Saya ngelihat kayak kamu bingung gitu, confused ya dengan apapun yang terjadi yang dia lakuin gitu. Saya ada insecure ya dari kamu ke dia, terutama tentang trust issue. Ya itu ya. Jadi kalau dealing dengan NPD itu biasa gitu. Jadi pandai sekali memanipulasi situasi dan orang lain dengan citra atau topeng, terlalu banyak topeng di sini. So penantian panjang di sini, dia menabur apapun itu yang dia ingin itu dari kamu juga gitu, bahwa kamu akan support dia terus, tidak akan mempermasalahkan apapun yang dia lakukan, bahkan membenarkan, menaturalkan situasi yang dia punya begitu, untuk terus diteruskan gitu, even itu menerabas nilai-nilai pernikahan. Di sini ada Taurus energi, Hierophant energi, di mana ada nilai yang sakral tentang pernikahan yang nggak bisa dilanggar, atau ada memang batasan yang sakral dalam sebuah traditional relation atau pernikahan di sana. Tapi dia ingin kamu menaturalkan itu, menormalkan itu gitu, bahwa itu tuh beneran, itu bener aja sih, dibenarkan gitu, dipaksakan untuk dibenarkan gitu, tindakan yang salah, untuk dimaklumi, untuk diterima gitu, tanpa ada komplain. Dan energi dari Nine of Cups, semakin kamu berbulat tekad dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang menetap dalam hidup kamu, yaitu kamu merasa lebih better kamu single, karena kamu ingin hidup dengan aturan atau moralitas yang sudah terbangun, atau nilai-nilai yang sudah kamu bangun berdasarkan religius, spirituality kamu. So ini beberapa hubungan baru berjalan, tapi seperti prematur di sini untuk dipertahankan gitu ya. Clarify, Scorpio, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Crosswatchers, Scorpio, Crosswatchers, Scorpio, Crosswatchers energi 15 sampai 31 Agustus 2024. Clarify please. Clarify please. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, jumping. Okay. Kamu lebih cenderung menarik diri, terutama dari Cancer di sini. Dia merasa hubungannya kalau sudah diberi materi, kestabilan wealthy di sini, komitmen wealthy, itu udah perfecto, itu udah sesuatu yang ya udah gitu. Sisanya kekurangan dia, kamu nggak boleh protes gitu. Oke. Dan komunikasi memang hanya satu arah gitu, karena di sini terkesan kamu menjaga jarak, menciptakan batasan, isolation di sini. Kamu berdiri dengan apapun yang kamu pegang, komitmen yang kamu pegang di sini. So the Chariot energy seperti dia punya vision ya. Vision ya, kayak visi dia gitu, bagaimana dia melihat ya kehidupan, bagaimana esensi dari kehidupan, alasan dia berjuang, bertahan di sini. Dia terus fokus dengan tujuan dia. Selama dia merasa bahwa dia sudah memberi kamu kemakmuran, materi di sini, itu sesuatu yang menurut dia sudah dia lengkapi gitu. Jadi ini hubungan satu arah, satu komando begitu. Nggak boleh ada protes atau komplain di sini. Page of Wands di sini, ada tindakan dia yang shocking moment untuk kamu di sini.
Oke, tindakan dia yang terburu-buru dan tanpa berpikir panjang di sini. Dan seperti kamu sudah memahami karakter dia di sini, bahwa dia ini adalah salah satu bentuk tindakan manipulasi yang dia buat lagi gitu, untuk membenarkan apa yang sama ini sudah menjadi pergolakan atau inner conflict dalam dirimu, Scorpio. Pisces energy, the Force energy, the World energy. So the Moon energy, tindakan yang dilakukan dari dalam dirinya dengan topeng-topengnya yang lain. Dia begitu misterius di sini, banyak sekali hal-hal yang dia sembunyikan, hidden agenda dari kamu. Oke, the World energy, dunia dia di sini. Banyak hal yang dia lakukan di belakang kamu dan dia beneran tutupi dari kamu dan kamu memang gak perlu tahu. Itu dia lakukan karena dia punya tujuan yang menurut dia berbeda dengan kamu. Tapi dia masih membutuhkan kamu di sini untuk membangun komitmen pernikahan. Tapi dia punya dunia sendiri, punya cara sendiri menjalani hidup dan tidak ingin ada perdebatan di sana. The Fool's energy, awal baru, take risks di sini. Saya melihat kamu mulai berani untuk bersikap, bertindak di sini, menunjukkan like or dislike sama dia, oke? Karena dia berusaha untuk seseorang yang bersembunyi di balik materi, menggunakan materi untuk membeli cinta, kasih sayang, dan merasa materi itu bisa sekali untuk mengatur kehidupan siapapun, oke? Kamu belajar untuk mengabaikan. Iya, tepat sekali. Serangan paling ampuh untuk menghadapi narsisistik adalah mengabaikan. Mengabaikan semua action dari dia. Mengabaikan. Oke? So, ini tidak resonate ya untuk semua. Beberapa memang narsisistik, beberapa memang I don't know, kamu dealing dengan seseorang yang punya dunianya sendiri dan penuh dengan misterius, banyak sekali topeng di sana. Punya beberapa karakter mungkin, I don't know, like Nine of Wands di sini. Seorang yang mempertahankan posisinya, seorang yang mempertahankan validasinya, nilai-nilai dirinya, terutama kelayakan dirinya di sini. Oke? Kamu berusaha mengabaikan semua apa yang dia lakukan. Kamu gak beri dia pujian, apresiasi. Karena kamu tahu dia melakukan itu. Karena punya hidden agenda di sini. Dunia dia, kamu tidak pernah memahami siapa dia. Tapi memang dia meraih kesuksesan dari begitu banyak kehidupan dia. Karena dia mempertahankan dirinya ya, seorang yang sangat manipulatif di sini, seorang yang ingin berada haus akan pujian. I don't know, like you can see that Seven of Coins di sini, seorang yang ingin mendapatkan simpati banyak orang dengan cara yang manipulatif begitu. Oke, I don't know, it's mungkin tidak resonate untuk semua Scorpio. So complicated di sini. Capricorn di sini. Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, or maybe this is your energy. Judgment, dia merasa di sini, ya, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk kebaikan dia dan semua orang begitu. Dia merasa apa yang dia lakukan akan membuat keluargamu dan kamu merasa bahagia di sini. Dia merasa dia yang menentukan arah tujuan di sini. Dan King of Coins di sini seperti silent treatment
berusaha untuk membangun kembali keyakinan dirimu akan nilai-nilai dirimu dan komitmen dirimu untuk terutama untuk mandiri secara finansial di sini. Kamu ingin lihat dia ketika kalian bersama, kamu ingin melihat dia berjuang di sini. Tapi ketika ada pertemuan kamu sama dia, kamu lebih bisa melihat apa yang dia rasakan. I don't know, mungkin dia bicara dengan kamu apa yang dia rasakan ke kamu di sini. Tripartite di sini. Kamu merasa lelah mendengarkan semua cerita-jeritan hatinya, penyesalan, rasa kehilangan di sini. Justice energi situasi karma. Dia pernah melakukan semua hal membuat kamu kehilangan dirimu dan sekarang dia menerima situasi karma di sini. Oke, seseorang yang mulai mengkritisi, menyalahkan orang lain atas situasi yang dia hadapi. The Tower moment. The universe menciptakan situasi, keadilan, harmonisasi dari alam semesta di sini. Ada masa kita berdiri teguh, ada masa kita terjatuh. Oke. I think dia sekarang sedang mencari simpati kamu, empati kamu agar secara emosional dia membutuhkan dorongan, dukungan dari kamu. Oke. So kita clarify, kamu sudah begitu yakin hidup tanpa dia sendiri, survive sendiri di sini. So next dari hidupmu apa? Karena kamu begitu percaya diri bahwa lebih baik sendiri daripada bertahan dengan seorang yang menjadi seperti kanibal ya, memakan habis rasa sukacitamu, kedamaianmu di sini. Dan kita lihat dia mencurahkan apa yang dia rasakan karena dia berharap kamu bisa memberi support dia secara emosional. Oke, karena dia ketika sedang jatuh, terpuruk, dia seperti tahu bahwa kamulah seseorang yang tepat untuk ditemui di sini, untuk bisa memberikan support secara emosional terutama. So kita akan lihat setelah dia bertemu dengan kamu, apa yang terjadi dalam hidupnya. Karena kalian sudah hidup masing-masing di sini. Ada ketakutan dia merasa sendiri di sini. Merasa menjadi bayang-bayang. Validasi dirinya seperti butuh validasi dari orang lain begitu. Oke. Clarify Nine of Pentacles. Kita clarify punya kamu dulu ya. Nine of Pentacles. Scorpio. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Oke, jumping. Ace of Wands di sini. Ya, kamu sangat bersemangat. Awal baru, new beginning. This is your energy. See? New beginning, new era di sini. Awal baru di sini. The Fool's energy. Take a risk. Kamu merasa ya mungkin harus punya legalitas tentang divorce, single lagi gitu, but it's okay, itu resiko. Kamu berusaha bersemangat di sini untuk menjalani keputusanmu, ketakutanmu sendiri di sini seperti kebenaran ya, bahwa suka tidak suka satu saat pun kamu akan menjalani situasi sendiri. Daripada sendiri dengan status hubungan digantung, lebih baik single dengan status legalitas perceraian. Kamu lebih ngambil resikonya di situ. So semua tindakan kamu di sini adalah mengimani bahwa kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan mencintaimu dan punya nilai-nilai morality, nilai-nilai religius, value yang sama denganmu, sehingga kamu bisa bahagia. Yang lalu sudah berlalu, tak usah disesali. Kamu sangat optimis. So di masa depan,
kamu lebih memilih sendiri dengan status bercerai daripada hubungan digantung dan kamu sendiri. Oke, tetap statusnya menikah tapi sendiri. Lebih baik bercerai, punya legalitas, jadi punya kesempatan untuk menemukan cinta yang juga punya value yang sama dengan kamu. Kita clarify di sini the judgment ya. Setelah dia bertemu dengan kamu, apa yang terjadi dalam hidupnya? Setelah dia mencurahkan apapun yang dia rasakan dengan kamu dan kamu jadi pendengar yang pasif di sini, no comment. Clarify judgment energy, clarify judgment energy. Clarify please with jumping. Dia merasa lelah secara mental karena sudah melakukan segala cara untuk, terutama tentang ambisi di sini, or hidden agenda, dunia, target dia, goal dia, pride dia. Oke. Oke. Dia merasakan serangan inner conflict dalam diri dia. Seperti roller coaster, the wheel energy, destiny, mengalami pengabaian di sini. Dia bicara dari hatinya, mengkritisi, critical mind dia bergerak, mengkritisi situasi yang terjadi. The moon energy, menjadi bayang-bayang. Oh, nggak dianggap ya. Menjadi bayang-bayang, nggak dianggap di sini. Dia mencurahkan apa yang tersimpan berakar kuat di dalam dirinya. Librans di sini, the justice energy. Dia sedang mengalami fase situasi karma di sini, keseimbangan di sini. Aquarius di sini. So I think dia mungkin pernah meninggalkan kamu, situasi tripartit di sini. Dia kembali ke kamu dan menceritakan apa yang terjadi antara hubungan dia dengan tripartitnya, yang ternyata dia menerima situasi karma dari tripartitnya atas tindakan dia sama kamu. Karma yang berbuah di sini. So tegas dia bicara bahwa seperti jadi ketika dia punya masalah, dia ngerasa kayak tidak ada yang mencintai dia menyalahkan semua orang ya. Gaslighting ya. Dia menyalahkan semua orang atas semua situasi yang terjadi dalam hidupnya, terutama Pisces, Librans, Aquarius di sini. So di masa depan dia semakin tertekan karena dia tidak melihat bagaimana caranya untuk bangkit kembali, tapi dia menyalahkan orang lain di sini yang bersikap tidak adil kepadanya. Sementara kamu terus maju dan optimis bahwa ketika kamu punya status single dan kamu happy, kamu akan menemukan cinta di masa depan dan hidup bahagia di sana. So saya melihat kamu lebih bisa bangkit dari situasi yang down di sini. Kamu nggak berlama-lama tenggelam dengan menyalahkan orang lain, gaslighting, or playing victim di sini. Kamu lebih optimis untuk melihat masa depan. Clarify, Scorpio. Darling angels, clarify this. Okay, jumping. Let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. Gak usah digenggam apapun yang ada di tangan. Kepahitan, kesedihan, kegembiraan, sukacita, kesuksesan, kejayaan. Semua itu datang dan pergi dalam hidup kita. Tidak ada kesedihan yang menetap, tidak ada kebahagiaan yang menetap. Semua hadir untuk membuat kita bisa belajar di situasi apapun di sini. So kita nggak bisa ngendalin apapun, jadi nggak usah kita kendaliin.
Dan mungkin itu yang terjadi, dia ngerasa bahwa semua orang sekarang meninggalkan dia, semua orang tidak adil dengan dia, semua orang salah gitu. Mengkritisi seseorang dan memposisikan diri sebagai korban di sini. Semakin terpuruk, seperti memenjarakan diri dengan ekspektasi sendiri. So, ini yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu nggak bisa memaksakan dia untuk berubah atau termotivasi dari situasi yang ada untuk bangkit dan lebih hebat lagi dari sebelumnya, melompat lebih tinggi dari sebelumnya. Kamu hanya bisa memotivasi dirimu. So, apapun yang bisa kamu kendalikan, terutama dirimu. Dan yang nggak bisa kamu kendalikan, semoga kamu nggak kendalikan itu, karena semuanya berproses menurut pencerahan demi pencerahan yang kita terima di pikiran kita. Okay? Bottom of the deck readings, this situation involve marriage. Makanya saya bilang ini beberapa ini yang baru saja menikah begitu. Okay? Dan shocking ya ngelihat pasangannya, kebenaran karakternya sejatinya kayak gitu originalnya. Jadi saya ngelihat ada titik di mana kamu sudah menyerah untuk tidak bertahan, tidak mau lagi untuk mengorbankan dirimu, waktumu, hidupmu untuk seseorang yang sulit untuk mengkritisi diri sendiri, mulai memotivasi diri sendiri dan bangkit kembali dari situasi keterpurukannya di sini. So kamu lebih memilih untuk membebaskan dirimu. Oke. Ini beberapa ini baru menikah. Belum ada setahun. Oke. Clarify Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus energy. 15-31 Agustus 2024. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. I am emerging into the light with joy and easy. Bersyukur, bergembira, bersinar, mengucap syukur dengan mudah di sini, merayakan setiap hari, sinar mentari, setiap detik nafas yang dimulai dari pagi hari, di mana matahari mulai terbit di sini. Ini yang ingin kamu jalani, atau semuanya terpancar dengan jelas. Energi frekuensi kalian udah berbeda, dan kamu tidak ingin satu hari pun hanya dilalui dengan kesedihan, keterpurukan yang berlama-lama. Kamu memilih untuk bangkit dan menikmati kehidupanmu, apapun yang terjadi dalam perjalananmu. Compassion, this vibration of compassion shine through my every cell. Cinta kasih itu mengalir di setiap sel darah kita yang mengalir di tubuh kita. Kita dibentuk dengan cinta kasih oleh pencipta kita. Oke, jadi kenapa frekuensi tentang cinta kasih itu selalu ada? Ya, ada beberapa yang komen di kolom komentar saya, ngomongnya coba kalau nggak ada kartu cinta pasti nggak ada masalah. It's not about the card of the love. It's not about. But when the universe or God, ya, sang pencipta, itu menciptakanmu, kamu diciptakan karena cinta kasih. Di setiap aliran darahmu, sel darahmu itu tentang cinta kasih. Jadi kamu nggak bisa hapus cinta kasih. Even DNA kamu itu ada tentang cinta kasih. Makanya dalam semua ajaran keyakinan itu ada tulisan semua makhluk baik adanya. Awal mula diciptakan semua makhluk itu baik, tapi keputusan dia untuk free will dia untuk berbuat sesuatu baik dan buruk itu keputusan dari dirinya sendiri. Tapi semua pada dasarnya adalah baik adanya. Karena apa? Karena dibangun dengan cinta kasih. Setiap sel dalam aliran darahmu, dalam diri kita semua. Oke. So keputusanmu untuk menikmati cinta kasih yang ada di
perjalananmu mengalir di setiap sel darahmu. Kamu tidak mau ada kesedihan, keterpurukan yang berlama-lama, bahkan menyalahkan orang lain akan membuat kamu sulit merasakan cinta kasih dari alam semesta, dari Sang Pencipta, dan dari perjalanan yang akan kamu temui. Ya, kamu memilih untuk melepaskan. Oke, clarify Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus energy 15-31 Agustus 2024. Clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. New vision, visi yang baru, terbuka. Mata batinmu bisa melihat esensi kehidupan ini, perjalananmu. Ada visi yang baru yang diletakkan di pikiranmu, pencerahan di sini. Bahwa hidup ini memang seperti itu, kita nggak bisa kendalikan. Sedih pasti ada dalam perputaran jalan kita. Sukacita pasti ada. Gembira pasti ada. Kemakmuran datang. Gak selamanya kesedihan itu ada dalam perjalanan kita, jadi gak mau digenggam. So itu yang mungkin kamu dapat pencerahan itu dari penciptamu tentang esensi kamu tuh hidup tuh apa gitu. Bukan berfokus pada kesedihanmu, kebahagiaanmu. Tapi apa, kamu itu apa? Kehadiranmu, cahayamu itu untuk apa? Gitu. Oke? Bottom of the deck, guidance. Tuntunan. Sini kayak ada gambar malaikat yang berusaha menuntun. Ya, guardian di sini. So, kamu terlalu sekarang ini memulai fase yang baru tentang optimis, karena ini tidak datang dengan sendirinya. Ini datang dari pelindungmu, penuntunmu di sini yang menuntun kamu. Oke, terutama di sini compassion, you know, kasih sayang. Pernikahan itu harus dibangun dengan cinta kasih. Bukan siapa memimpin siapa, siapa mendominasi siapa. Ini yang tercerahkan di pikiranmu. So, itu aja, vice versa, tidak resonate untuk semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.